kuartil berkelompok. Data berkelompok adalah kumpulan data yang ditulis dalam bentuk interval. Kuartil data berkelompok adalah suatu nilai yang bagi data interval menjadi 4 bagian sama besar. Rumus kuartil data berkelompok memang tidak sesederhana seperti data tunggal. Kita harus mencari letak kuartilnya, frekuensi kumulatif, tepi bawah, dan interval kelas. Berikut adalah rumus data berkelompok. Q1 sama dengan TB plus 1/4 N dikurang FK dikali P dibagi F1. Nah, keterangannya itu Q1 ini adalah kuartil, TB adalah tepi bawah kelas kuartil, FK adalah jumlah frekuensi sebelum kuartil ke-1. F1 adalah frekuensi kelas kuartil, N adalah jumlah seluruh frekuensi, dan P adalah panjang interval kelas. Nah, di sini ada contoh soalnya nih. Contoh soalnya itu dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Kota Z mengadakan survei terhadap 60 orang peserta seminar. Berikut adalah distribusi data peserta berdasarkan kelompok usia. Nah, di sini kita disuruh menentukan kuartil ketiga dari data tersebut. Pertama-tama kita harus menentukan dulu frekuensi kumulatifnya. Nah, 10 itu dari sini 10 ditambah 12 sama dengan 22, 22 ditambah 18 sama dengan 40, 40 tambah 14 sama dengan 54, dan 54 tambah 6 sama dengan 60. Pembahasannya, langkah-langkahnya itu ada 3. Pertama itu kita harus menentukan lokasi kuartilnya terlebih dahulu. Q1 sama dengan 1/4 dikali N. Nah, karena kita disuruh cari kuartil ketiga, jadi Q3 sama dengan 3/4 dikali 60. 60 ini dari jumlahnya. Jadi pertama itu kita harus mengalihkan 3 dikali 60 dibagi 4, hasilnya adalah 45. Setelah itu kita harus mencari dulu nih mana area kuartil di data tersebut. Nah, karena di frekuensi kumulatifnya itu yang mendekati adalah 54, jadi area kuartil berada di 35 sampai 39 dengan frekuensi 14 dan frekuensi kumulatif 54. Nah, kan udah ketemu nih lokasinya, jadi kita bisa meneruskan ke pembahasan kedua. TB 3 atau tepi bawah 3 sama dengan 35 dikurang 0,5. 35 itu dari sini kelas intervalnya, dan 0,5 itu memang sudah rumusnya sama dengan 34,5. Panjang datanya itu 5. Panjang datanya itu dari sini 20 ke 5 itu adalah 5, 5 ke 30 adalah 5, atau 30 dikurang 25 sama dengan 5. Lalu rumus untuk mencari kuartilnya ini adalah Q3 sama dengan TB atau tepi bawah ditambah 3/4 N dikurang frekuensi kumulatif sebelum dikali panjang dibagi frekuensi kelas. Nah, Q3 sama dengan 34,5. 34,5 dari sini ditambah 45 dikurang 40 dikali 5 dibagi 14. 45 itu berada dari sini. 40 itu kita lihat dia dari sini. Nah, dia ini frekuensi sebelumnya. Frekuensi sebelumnya itu adalah 40, jadi kita tulis sini 40 dikali 5. 5 itu adalah panjang data dan dibagi 14. Sama dengan Q3 sama dengan 34,5 ditambah 5/14 dikali 5. 45 dikurang 40 sama dengan 5, jadi 5/14 dikali 5. Q3 sama dengan 34,5 ditambah 1.7857. Q3 sama dengan 36,29. Jadi kuartil ketiga adalah 36,29. A few moments later. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang desil. Desil adalah sekumpulan data terurut yang dibagi menjadi 10 bagian yang sama banyak. Data harus diurutkan terlebih dahulu seperti ada 9 desil yang nantinya bisa membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Artinya setiap bagian memiliki persentase yang sama, yaitu 10%. Di sini ada rumus desil data kelompok. Untuk rumus desil data kelompok yaitu ada D1 sama dengan L plus C 1 dikali N per 10 dikurang F besar
per F kecil. Nah, untuk penjelasannya yaitu L0 sama dengan tapi bawah kelas, C untuk interval kelas, N untuk banyaknya data atau jumlah data, F besar untuk frekuensi kumulatif sebelum kelas, dan F kecil untuk frekuensi sesudah nilai desil. Di sini ada contoh soal desil data kelompok. Di sini sudah ada tabel yang sudah dibuat. Soalnya cukup mudah, yaitu hanya tentukan D5 dari data tersebut. Datanya seperti ini. Sebelum masuk ke penjelasan atau cara mengerjakannya, kita harus mencari frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Untuk mencari frekuensi kumulatif yaitu cukup mudah, hanya dengan menambahkan nilai frekuensinya saja. Jadi 6 sama dengan 6, 6 ditambah 8 sama dengan 14, 14 ditambah 4 sama dengan 18, 18 ditambah 7 sama dengan 25, 25 ditambah 10 sama dengan 35, 35 ditambah 5 sama dengan 40. Selanjutnya yaitu cara pengerjaannya. Untuk mengerjakan atau mencari D5, yang pertama kita harus mencari letak desil. Untuk mencari letak desil, kita harus menggunakan rumus desil data tunggal. Untuk rumus desil data tunggal yaitu data ke 1n plus 1 per 10. Jadi D5 letak 5 dikali 40 jumlah data per 10. Jadi hasilnya 20. 20 ada di kelas keempat, yaitu di sini, angka 25. Langkah yang kedua yaitu mencari letak tepi bawah. Untuk mencari letak tepi bawah, yaitu ada cara mudahnya, hanya dengan mengambil dari data kelas tadi, nilai terendahnya itu 16, dikurang 0,5, jadi hasilnya 15,5. Yang ketiga yaitu mencari C atau interval kelas. Untuk mencari C yaitu di sini ada 4 interval kelasnya. 5, 6, 7. Itu interval kelas. Lalu langkah yang terakhir yaitu mencari D, mencari pertanyaan tadi. Itu di sini ada jawabannya. Itu D5 sama dengan L0 plus C 1 dikali N per 10 kurang F besar per F kecil. Tinggal ditulis saja. Jadi 15,5 plus 4 nilai interval 20 dikurang 18 per 7. 20 ini dari sini. Dari rumus data tunggal tadi. Dikurang 18. 18 itu dari F besar, frekuensi sebelum kelas desil. Kelas desil ada di angka 25, jadi kelas sebelumnya adalah 18. Lalu per 7, yaitu F kecil. F kecil adalah frekuensi sesudah kelas, jadi di sini, di angka 7. Dijumlahkan jadi sama dengan 15,5 plus 4 dikali 2 per 7. Dijumlahkan sama dengan 15,5 plus 1,1. 1,1 hasil dari 4 dikali 2 per 7. Itu hasilnya yaitu 16,6. Jadi D5 adalah 16,6. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai persentil. Persentil di sini dilambangkan dengan PI. Definisi dari persentil tersebut, persentil adalah bilangan pembagi kumpulan data terurut menjadi 100 bagian yang sama banyak. Maka didapat 99 buah persentil, yaitu persentil pertama yaitu persentil ke-1, persentil kedua, persentil ketiga sampai persentil ke-99. Kemudian persentil dibagi menjadi dua, yaitu ada persentil data tunggal dan persentil data kelompok. Persentil data tunggal sendiri, cara menentukannya ditentukan dengan langkah-langkah berikut ini, yaitu yang pertama
dengan mengurutkan data dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Kemudian yang kedua, kita menentukan nilai letak persentil tersebut, dan ketiga kita tentukan nilai dari persentil itu tersendiri. Yang pertama, rumus dari menentukan letak persentil yaitu dengan PI sama dengan I dikali N tambah 1 dalam kurung per 100. Kemudian rumus dari nilai persentil itu tersendiri yaitu XI, yaitu data KI ditambah D atau kelebihan hasil letak persentil dalam kurung XI ditambah 1 dikurang XI, dengan keterangan PI sebagai persentil keberapa, N sebagai jumlah data, I sebagai urutan persentil yaitu bisa diganti dengan 1, 2, 3, sampai 99, XI data PI, dan D kelebihan hasil letak PI. Kemudian dengan persentil data kelompok, cara menentukannya dengan langkah-langkah berikut ini, yaitu yang pertama dengan menentukan letak kelas persentil, dan kedua menentukan nilai persentil tersebut. Rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu PI sama dengan L0 ditambah C dikali I dikali N per 100 dikurang FK per F, dengan keterangan PI sebagai persentil ke L0 sebagai tepi bawah kelas persentil, C sebagai interval kelas, dan I sebagai urutan persentil tadi bisa diganti dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. FK yaitu sebagai frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil tersebut, dan F yaitu frekuensi pada kelas persentil tersebut. Berikut adalah contoh soal daripada persentil. Yang pertama kita akan membahas contoh soal dari data tunggal. Berikut adalah soalnya. Berikut adalah data nilai hasil ujian mahasiswa Fakultas Ekonomi sebagai berikut, dan kita harus menentukan persentil ke-60 dari data tersebut. Langkah yang pertama adalah kita harus mengurutkan datanya. Didapat sebagai berikut, yaitu 25, 35, 37, 40, 50, 60, 61, 70, 70, 75, 80, 81, 88, 91, dan 95. Kemudian kita akan menentukan letak persentil tersebut dengan rumus yang kita sudah bahas tadi, yaitu letak persentil dari persentil ke-60 sama dengan sama dengan 60, persentil ke-60, N diganti sebagai jumlah banyaknya data yaitu ada 15 ditambah 1 per 100. Hasilnya adalah 9,6. Maka letak persentil tersebut terletak di 9,6. Data ke 9,6. Kemudian kita menentukan nilai persentil tersebut dengan rumus tersebut. Rumus yang kedua, maka didapat XI itu data ke-9 ditambah D itu 9,6 kelebihan 0,6, maka D itu sama dengan 0,6. Kemudian XI tambah 1 itu berarti data ke-9 ditambah 1 data ke-10 dikurang XI data ke-9, maka didapatkan hasil sebanyak 73. Kemudian kita akan membahas contoh soal kedua, yaitu data kelompok mengenai persentil. Di sini terdapat soal, yaitu tentukanlah persentil ke-75 dari data hasil panen buah selama 80 hari pada tabel berikut ini. Pertama, kita akan menentukan letak kelas daripada persentil ke-75 ini, yaitu didapatkan I sama dengan 75 dikali N, yaitu banyaknya frekuensi terdapat 80 dan dibagi 100 didapatkan hasil sebanyak 60, maka letak kelas 60 terletak di frekuensi kumulatif 62, maka P75 ke-75 terletak di kelas ke-5. Kemudian kita akan menentukan nilai persentil dengan rumus tersebut. Didapat L0-nya ditentukan dengan rumus 50 atau batas bawahnya ditambah 49 dibagi 2 ditambah C yaitu interval kelasnya sebanyak 5 dikali I 75 N yaitu 80 dibagi 100 dikurang frekuensi kumulatif sebelum dari kelas 5 tersebut yaitu 48 dibagi frekuensi dari kelas 5 yaitu 14.
maka didapatkan hasil sebanyak 420,1.